Semuanya sehat. Sebelum saya lanjutkan, marilah kita berdoa dulu. Mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini masuk semua? Saya ini mau mengakses kalian siapkan buku kimianya. Sakit Bu, siang Bu. Ada suratnya, Dek? Izin lewat wali kelas. Satu saja yang nggak masuk. Iya, Bapak aku. Kerja lagi. Ini agendanya. Ada? Apa? Latihan soal ya? Ya, mulai was. Ini kan sebelumnya kamu persiapan belajar latihan soal, bukan? Ya, kalian yang kimia sudah sampai mana materinya? Materinya sampai mana? Hukumnya sudah? Oh, menghitung harga delta H. Kemudian hukumnya sudah ya? Yuk, pinjem ya. Semuanya bawa buku Cambridge? Enggak. Bawa? Dan apa? Coba membawa buku cara Gimana? Jadi bilang apa? 200 cara. Oke, silakan. Apakah sudah siap untuk belajar kimia? Kalau Kak nanti bilang gini ya, kalau kalian pengen istirahat kemarin kan saya udah perkenalan di sini kan? Dulu pantang. Udah pertama. Kan kalau sudah perkenalan kita lanjut ke materi ya. Misalnya ada yang pengen istirahat itu tidak harus pergi ke kantin gitu ya. Istirahat itu berarti relax sebentar. Nanti bilang aja aku pengen istirahat sebentar, nanti tak kasih waktu ya. Tapi kalau istirahat 1 jam juga mungkin ya. Istirahat di kamar mandi sebentar boleh, gak apa-apa. Istirahat 15 menit gak apa-apa. Ya, nanti bilang aja ya. Yang penting kalian tetap fokus. Nanti yang saya ajarkan apa itu. Soal nomor 2, coba dibaca. Yang suaranya paling keras siapa? Siapa? Ya sudah. Daripada rebutan saya aja yang baca. Semuanya sama ya. Karbon disulfida. Coba mulai dari karbon disulfida. Karbon disulfida itu rumus kimianya apa? Rumus molekulnya apa? CS2. C itu karbon, S itu sulfur. Sulfur ketika dia digabungkan dengan karbon berarti jadinya disulfida karena di itu 2 S nya 2.
H2O adalah cairan yang mudah menguap. Paham mudah menguap? Seperti alkohol. Nah, halaman 203. Oke. Menguap itu berarti seperti alkohol ya saya. Seperti alkohol. Yang ketika kita diamkan, nggak ada secara terbuka, lama-lama dia habis. Nah habis itu karena menguap bereaksi dengan oksigen atau udara. Adalah cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam jumlah kecil di gunung berapi. Berarti adanya di gunung berapi. Sulfur itu di gunung berapi. A. Urutan atom dalam molekul CS2 adalah ayo, sudah atau belum struktur Lewis? Kelas berapa itu struktur Lewis? Kelas 11. Mana? Coba lihat. Di awal-awal ya tadi. Oh ini ya, ikatan kovalen. Ini kelas 11. 11. Ini ya, kayak gini ya. Ya. Kalian sudah bisa atau belum ini? Kalau belum bisa, bilang aja belum. Kita ajarin. Belum bisa? Belum. Kita kerjakan bareng ya. Kerjakan bareng itu gimana? Mikir bersama. Ya, kalian juga pikirnya bagaimana? Kalau saya mikirnya bagaimana cara kalian bisa paham, ya kan? Sama memecahkan soalnya caranya gimana? Kalau kalian mikir memahami soal itu gimana? Biar kamunya paham. Ya, jangan pikir yang lain-lain, ya kan? Nanti malah terbiasa mikir yang lain-lain nanti nggak baik. Ya. Belum dihapus. Siapa yang ikut saat kalian kelas 10 yang waktu itu mungkin masih daring ya? Kelas 10 daring kan kalian? Ya, awal-awal itu masih daring. C itu berapa nomor atomnya? C itu 6. C itu 6. Berarti berapa saja? B terus 2, 4. Nah, 4 ini sebagai apa? Sebagai elektron valensi. Terus yang S berapa nomor atomnya? 16. 16. Konfigurasinya 2, 8. Nah, ini sebagai elektron valensi. Valensi itu apa? Elektron terakhir. Nah, dari elektron valensi kita harus tahu C dan S itu agar stabil itu dia bagaimana melepaskan elektron atau menangkap elektron. Nah, kalian sudah tahu itu belum? Golongan. Ya. Kalau elektron valensinya 4, berarti dia di golongan 4. Benar, ini golongan 4. Golongan 4 itu adalah elektronnya bisa suatu atom atau unsur bisa menangkap atau melepas. Dia bisa dua-duanya. Ya. Jadi menangkap atau melepas apa? Elektron. Nah, sedangkan yang S ini golongan 6 di sini. Nah, kalau elektron valensinya 1, 2, 3 itu agar stabil, unsur tersebut harus melepas elektron. Ya enggak? Ya, melepaskan. Kenapa kok dilepas? Kenapa kok dibuang? Karena dia hanya punya sedikit saja. Untuk mencapai memposisikan, kita harus tahu mana yang sebagai atom pusat. Pusat itu di tengah, ya. Dan sebagai atom lain. Nah, yang sebagai atom pusat itu C atau S? C. Kenapa C? Karena yang jumlahnya sedikit itu dia sebagai pusat di tengah letaknya, ya. Berarti C itu di tengah. C itu di tengah. S-nya di atas, bawah, atau kiri kanan ya. Berarti di S. C S2. Tadi dikatakan enggak dikatakan deh. Enggak sendiri aja. Kita ke C dulu.
kanan juga 2. Sudah 4 ya. Makasih. Nah, sudah 4. Posisikan 4. Kenapa tadi? Karena akan dipakai oleh S. Induknya ora iso dienggo oleh S, paham? Nah, gitu. Kemudian C itu kurang 4. Kurang 4 otomatis dia pinjam ke S sebelah kiri 2, S sebelah kanan 2, ya enggak? Nah, berarti elektronnya S itu ditaruh di sini 2. Kenapa? Yang akan dipinjam oleh C. Nah, ini kok silang? Iya, karena elektron itu bentuknya harus berbeda kalau unsurnya berbeda. Ini miliknya S, ini miliknya C. Nah, ini juga S-nya ngasih ke C. Paham? Nah, gitu. Ini sudah ada 8 elektron untuk C. Sudah dilingkari. Kemudian kita ke S. S ini tadi sudah saya kasih juga di sini. Ini harus 6 ya elektronnya ya. Elektron yang dituliskan di Lewis itu harus ini elektron valensi. Kalau kurang itu nanti ngambil yang lain. Ini 6. 6 itu di mana aja? Ini sudah 2, berarti ini kurang 4. 1 2 3 4. Paham? Terus ini juga sama 1 2 3 4. Nah, S juga minta ke C ya kan? Karena kurang 2. S ini minta ke C. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Kalau ada spidol merah, nah ini gambarnya sudah jadi. Gambarnya sudah jadi. Titik dan silangnya sudah jadi. Titik dan silang ini titik dan silang. Dari molekul karbon jadi sulfida tampilkan elektron terluar saja. Terluarnya saja. Yang lagi 4 dan 6. Silahkan bentuk molekul dan tentukan ikatan sudut. Bentuk molekulnya sudah diajarkan sama Pak Joko atau belum? Belum, hanya seperti ini saja. Iya. Ya sudah. Sampai sini saja dulu ya. Dari kalian kalau nggak paham silahkan tanya. Perlu contoh pagi? Perlu contoh pagi? Coba air itu rumus kimianya apa? Kita bikin magis dari H2O. Ya contoh lagi. H2O. Berarti langkah pertama apa? Tentukan nomor atom dan konfigurasinya. Itu nomor atomnya berapa? 1. Berarti konfigurasinya 1. Oh, itu berapa? 8. Berarti konfigurasinya 2 6. Ini elektron valensi ya. Tak kasih EV itu ya. Ini juga sama elektron valensi. Nah, ini kurang berapa agar stabil ini? 7 ya. Nah, kalau dia punya di golongan 1 kan kurang 7, dia itu melepas atau menangkap? Melepas ya. Melepas berarti dibuang saja ya. Oke, sebentar. Ada yang namanya istilah oktet, kestabilan ya. Ada kestabilan namanya oktet dan duplet. Kalau oktet itu stabilnya 8. Elektronnya harus 8. Kalau duplet itu berapa? 2. Dan ini hanya dimiliki oleh H saja. Yang bisa duplet itu H saja. Yang lainnya itu harus oktet. Kenapa? Karena H itu hanya punya 1. Untuk mencapai 8 jauh ya, kurang 7. 7 itu ambil dari mana aja? Kesulitan ya. Nah, berarti dia hanya duplet saja. Kalau dia duplet dia kurang berapa? Oke, kurang 1 karena dia harus duplet. Kurang 1 duplet. Ini kurang berapa? Iya, kurang 2. Kita gunakan ya sebagai atom pusat atau O. Atom pusat. Tadi yang jumlahnya lebih sedikit. Oh, ini di tengah ya. Oh, yang di tengah. Pokoknya yang jumlah unsurnya sedikit itu di tengah. Berarti hanya di kiri dan kanan. Utamakan kiri kanan dulu. Nah, ya kita ke O dulu. O tadi butuh berapa? Butuh 2. Sudah punya teman 2. H kiri kanan ngasih masing-masing 1 ya kan? Nah, ini punyanya H. Sebentar. Kita tentukan dulu. Oh, itu elektronnya di mana? Atas 2, bawah 2. Ini 1. Loh, Bu, kok ini hanya 1 dan ini 2, kenapa? Itu penting kan? Pertanyaan itu penting. Kenapa?
yang O nginjetnya ke sini. Ini sudah 8. Terus ini duplet juga. Nah itu. Habis ini kita latihan kayak gini aja dulu guys. Tapi kok malah ini tuh harusnya materi kelas 1 loh. Tapi kemarin kamu diajari ya kelas 11 ya? Ya sudah ada apa-apa. Kimia itu berkelanjutan, tidak harus kelas 10 tinggal baik, kelas 11 nanti kelas 12 tinggal baik aja. Sudah ya seperti ini ya. Seperti ini juga sebenarnya bisa menggambarkan. Ini biasanya kalian ditulis akan botol. Kalau ditulis tak kasih waktu longgar ya. Tulis 10 menit. Terima kasih Nadia. Ada yang ditanyakan? Semuanya bisa ya? Bisa, semuanya harus bisa. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 itu tentang apa? Soal yang B dulu saja ya, yang B ya. B, karbon disulfida yang tadi kita kenal CS2 mudah terbakar untuk menghasilkan CO2 dan SO2. Nah ini perlu kalian cermati. CS2 itu nanti kalau dibakar menghasilkan CO2 dan SO2. Sebelumnya kalian sudah diajari, saya yakin kalian sudah diajari sama Pak Joko reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu ditambah apa? Oksigen. Oksigen itu lambangnya apa? O. O2 rumusnya O2 ya. Berarti bisa kalian jawab dengan persamaan reaksi. Persamaan reaksinya berarti CS2 ditambah O2 menjadi itu mana ya? Menjadi CO2 ditambah SO2. Silahkan dicatat dulu di bukunya. CS2 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah SO2. Sudah semuanya? Nah, pertanyaan yang I1, buatlah persamaan reaksi setara. Berarti kalian menyetarakan dulu. Silakan disetarakan. Saya yakin sudah diajari oleh Pak Joko ya kan? Penyetaraan reaksi kimia. Jumlah C-nya berapa? Kanan dan kiri. S-nya berapa? O-nya berapa? Kesulitan atau tidak? Tidak kesulitan.
sini dikasih koefisien ya kan? Koefisiennya berapa? Berarti 2. Sekarang S-nya sudah sama, 2 jumlahnya kanan dan kiri. Kita ke O, O-nya di sini berapa? 2. Di kanan berapa? 6. Ya, 2. Ini 2 plus 2 kan? Nah, 2 kali 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 2 kan? Berarti kliknya semua unsur ya. Berarti 2 tambah 2 6. Berarti di sini berapa? 3. Jadi persamaan reaksinya adalah C F W dasar plus 3O2. Jadi CO2 plus 2 SO2. Paham ya? Jangan kesulitan. Ditulis dulu yang belum menjawab tadi. Ya, kita lanjutkan ke soal yang C. Masih ada waktu ya, soal yang C coba dibaca dulu. Dibaca dulu soal yang C. Nanti juga biar saya juga mana C. Mungkin dari diketahui kalian bisa ini tak bisa ingat caranya, ternyata caranya mudah. Kita tulis lagi perubahan entalpi pembentukan itu berarti delta H apa? F. Benar, delta F berarti delta HF dari CO2 ya. CO2 adalah negatif 395 kilojoule per mol. Kemudian sama pembentukan delta HF-nya SO2 berapa? Negatif 298 kilojoule per mol. Ditanya apa itu? Hitunglah perubahan entalpi pembentukan standar. Berarti ditanya apa itu? Ditanya delta HF dari CS2. Delta HF dari CS2. Yuk, ini kita pecahkan semuanya. Ini kita pecahkan semuanya. Caranya gimana? Kok ada yang delta HC, ada yang delta HF, terus ditanya delta HF, bagaimana itu? Kita harus tahu kadang kita buat yang B tadi. Nah, berarti dari persamaan ini ya delta HC-nya sudah ketemu. Kita buat lagi persamaannya ada apa? Dari CS2 plus O2 menjadi CO2 plus SO2. Ya kan? Nah, ini 2, ini 3. Nah, saya perlu kalian tahu O2 itu termasuk atau enggak? O2 termasuk. O2 itu enggak usah. O2 itu tidak dianggap ya. O2 itu tidak dianggap. Jadi tidak usah. Nah, bentar.
tambah delta H F SO2 ini 2 kali. Kan 2 koefisiennya ya. Nah, kita pecahkan dulu. Delta HC-nya berapa? Delta HC-nya negatif ditambah 2 kali delta HF-nya negatif 2, 98. Nah, negatif 1000 berapa ini, Sa? 1010. 10. Delta HF CS2 menjadi negatif 395 ditambah berapa ini? Negatif berapa? 298 kali 2 16 18 ya, 19 59 ya, negatif 596. Yuk kita hitung semuanya. Sama dengan delta HF berapa? Ekuator. Iya. Iya. Oh, kemudian biar ditanya bisa. Dan ini tuh namanya kiri apa kanan? Kiri ya. Kiri kan? Ini kan sebelah kiri kan? Kirinya nak mana? Dan kan yang 990. Halo guys. Ada yang sama jawabannya? Men B, men A, negatif B dikurangi A. Caranya sudah benar? Nah, ini B dulu aja. Kan C plus O2 menjadi CO2. Delta H C sama dengan delta HF nya C rumput ya, menjadi delta HF nya CO2. Delta HC nya berapa? A sama dengan delta HC nya, ini delta HF nya ya, namanya ya, delta HF nya C menjadi delta HF nya CO2 men D. Berarti A sama dengan kanan sebelah kiri kan? Berarti men B men delta HC men delta HF nya jadi C ya. Kemudian ini tidak luas, delta HF nya C sama dengan men B men A, men B men A atau men A men B itu sama aja. Jadi kayak gini ya, sama hasilnya sama, cuma dia kurang lurus. Ya, salah satunya apa? Ya, jawaban yang pertama struktur pelvis, ya kan? Cara menggambar pelvis, cara menggambar struktur pelvis. Terus yang kedua apa? Perubahan entalpi, ada delta HC, ada delta HF, ya kan? Kemudian berapa persamaan reaksi, ya kan? Tadi ada persamaan reaksi, kemudian ada tadi reaksi pembakaran, ya kan? Pembakaran sempurna. Kemudian menentukan delta HC, itu ya tadi ya. Saya harap kalian bisa memahami itu. Walaupun di sini kurang paham, nanti kalian bisa belajar di rumah lagi ya. Jadi kewajiban kalian adalah belajar. Ada yang tanyakan? Jika tidak ada, hari ini saya akhiri. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.